Beberapa waktu lalu Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI merekomendasikan agar tenaga medis menghindari sementara penggunaan paracetamol sirup dalam praktik pengobatan khususnya bagi anak-anak. Menurut Ketua Pengurus Pusat IDAI Piprim Basara Yanuarso, hal ini merupakan bentuk mitigasi dan kewaspadaan dini atas temuan kasus kematian 68 anak di Gambia, Afrika Tengah yang diduga karena mengkonsumsi sirup paracetamol yang terkontaminasi bahan dietilen glikol dan etilen glikol. Kekhawatiran ini muncul karena sejauh ini belum ditemukan penyebab utama gangguan ginjal akut pada ratusan anak di Indonesia seperti yang terjadi di Gambia. Memang ini masih misteri, namanya juga misterius ya. Akan tetapi memang belajar dari kasus Gambia, belajar juga dari kecurigaan adanya etilen glikol, salah satunya dilaporkan paracetamol sirup ya. Itu maka sebagai kewaspadaan dini ya, maka IDAI mengeluarkan rekomendasi tidak menggunakan dulu paracetamol sirup ya. Untuk melarang atau menarik obat kan itu bukan wewenang kami ya. Hanya kan memang untuk alertness lah, kewaspadaan ya. Juru bicara Kementerian Kesehatan RI Muhammad Syahril mengatakan Kemenkes telah membentuk tim yang terdiri atas Badan POM, ahli epidemiologi, ahli farmakologi, Puslap Forpolri serta IDAI dan masih melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Hasil pemeriksaan sampel obat yang dikonsumsi pasien ditemukan senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal. Tim ini terus menelusuri secara komprehensif, termasuk kemungkinan faktor risiko lain bukan hanya obat-obatan. Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan sudah meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Kemenkes juga meminta apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai penelitian yang dilakukan tuntas. Selain itu, warga diimbau agar tidak memberi anak obat sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Ketua Departemen Ilmu Farmasi Kedokteran FKUIRSCM, Adisti Dwi Jayanti menyebut, paracetamol sebenarnya sudah ditemukan lebih dari 100 tahun lalu dan digunakan sekian lama dalam dunia pengobatan, serta diyakini aman dikonsumsi dalam dosis yang tepat. Paracetamol ampuh menurunkan demam serta mengurangi nyeri dan inflamasi atau peradangan ringan. Keunggulan lainnya, bahan aktifnya tidak bersifat asam, sehingga aman untuk lambung dan dapat diberikan kepada anak tanpa harus makan terlebih dahulu bila anak demam. Untuk mempermudah anak menelan paracetamol, dibuatlah sediaan cair atau sirup ditambah cita rasa manis seperti buah. Biasanya senyawa turunan alkohol, yaitu dietilen glikol atau etilen glikol digunakan supaya zat aktif paracetamol mudah larut. Penggunaan senyawa ini tentu harus dengan rekomendasi otoritas obat dan makanan karena memiliki ambang batas aman penggunaan. Ada batasnya yang bisa ditoleransi oleh ginjal kita karena memang etilen glikol itu memang dieliminasi melalui ginjal ya. Jadi kalau kadarnya terlalu berlebihan akan mengganggu fungsi ginjal. Adisti menambahkan penggunaan zat dietilen glikol atau etilen glikol akan dimetabolisme oleh organ hati. Tentunya bila jumlahnya berlebihan, hati akan dahulu mengalami gangguan. Setelah itu sisa metabolisme ini akan dieliminasi pada ginjal. Otomatis ginjal bisa rusak kalau kadarnya sudah melampaui batas normal, sebab ginjal pada anak masih belum sempurna sehingga rentan mengalami gangguan akut. Menurut Kemenkes, jumlah kejadian gangguan ginjal akut pada anak di Indonesia yang dilaporkan sejak Januari hingga 18 Oktober 2022, 206 kasus dan 99 kasus atau 48% pasien diantaranya meninggal. Sisanya masih menjalani perawatan dan ada yang dinyatakan sembuh. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.